materi yang akan dikampanyekan oleh calon presiden dan calon wakil presiden itu ya sekitar visi misi beliau. Dan itu nanti diuji secara akademik ya. Nah, saya kira dengan masukan-masukan nanti dari kampus itu semakin mematangkan calon presiden kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasrullah dari Unhas TV. Saya sangat senang dan gembira kita bertemu dalam acara Unhas Talk. Kita sangat gembira dan surprise ya, pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa dan surprise. Beliau adalah Profesor Dr. Andi Pangeran Munta, SH, MH, DFM. Beliau sekarang posisinya adalah Ketua Dewan Guru Besar Universitas Hasanuddin. Yang paling surprise, pada tanggal 19 Oktober 2023, Majelis Dewan Guru Besar PTNBH yang berjumlah 184 secara aklamasi mengangkat Andi Pangeran Munta sebagai Ketua Majelis Dewan Guru Besar seluruh Indonesia. Selamat Pak Andi Pangeran. Ya. Saya rasanya bahagia mendengar ini dan kemudian bukan saja warga Unhas, tapi publik juga mengetahui dengan acara ini bahwa Bapak adalah orang yang terbaik dari Universitas Hasanuddin, memimpin sebuah guru besar, ya guru besar se-Indonesia, dan saya kira ini adalah salah satu kebanggaan kita buat Universitas Hasanuddin. Boleh diceritakan Prof. Pangeran bagaimana proses pemilihan pada saat itu sehingga Bapak secara aklamasi dipilih oleh teman-teman dari seluruh Indonesia? Ya, terima kasih Pak Dr. Hasrullah. Jadi pengurus Majelis Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Badan Hukum ini berdiri dulu di ITS 2018. Jadi waktu itu jumlahnya baru 11 PTNBH. Ya. Nah, seperti kita ketahui, PTNBH di Indonesia itu melalui gelombang-gelombang. Gelombang pertama itu 7 dulu, ya meliputi UI, UGM, IPB, ya, nah, semua yang ada di Jawa itu, termasuk di luar Jawa satu-satunya dulu itu adalah USU. Lalu masuk gelombang 2, masuklah 4 ini. Salah satunya itu adalah Unhas. Bersama Undip ITS dengan UNPAD. Nah sekarang ini jumlah PTNBH dari 180-an perguruan tinggi negeri itu ada 21. Ya 21 sekarang. Nah di PTNBH ini ada kepengurusan. Ya. Tahun lalu itu ketuanya adalah Profesor H. Kristuti H. Krisno yang menjabat sebagai Ketua PTNBH, Ketua Majelis Dewan Guru Besar PTNBH 2022-2023. Nah, baru-baru yang lalu Oktober ya di ITS, gilirannya Unhas menjadi pemimpin Majelis Dewan Guru Besar PTNBH untuk 21 ini. Ya. Nah, periodenya itu ya untuk Unhas 2023-2024, jadi setiap tahun. Nanti pada tanggal 14 sampai 16 Desember yang akan datang ini akan terjadi kegiatan strategis di Unhas karena sebagai Ketua Majelis Dewan ya MDGB PTNBH ada rapat kerja. Nah, disinilah nanti kita memprogramkan berbagai kegiatan-kegiatan selama 1 tahun karena ketuanya kita di Unhas dan akan mendatangkan narasumber-narasumber yang qualified. Salah satunya itu adalah kita ingin mengundang nanti Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek. Nah, suratnya sudah siap dan insya Allah hari Senin ini kami akan berkunjung ke beliau, semoga luang waktunya. Kemudian juga ada pembicara dari dalam kita sendiri, yaitu Profesor Irawan nanti. Itu kira-kira sekilas. Jadi perguruan tinggi negeri di Indonesia yang sekarang ini 4.004 kurang lebih ya tahun 2023 itu di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini
kurang lebih 3.100. 3.100. 1.100. Sisanya itu dikendalikan oleh Kementerian Agama kurang lebih 300 lebih ya. 300 lebih. 300 lebih. Sisanya ke lembaga-lembaga tertentu, kementerian tertentu, misalnya pertanian, Kumham, dan sebagainya. Nah, seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia yang 4.400 itu terbagi dalam 3 klaster. Ya. Klaster apa saja itu, Bro? Klaster pertama adalah namanya Satuan Kerja, Satker. Satker. Ya. Kelas ini ya kelas pemula kira-kira begitulah. Ya. Ya. Lalu kalau dia lebih remaja lagi, lebih matang, dinaikkan klasternya menjadi PTN BLU, Badan Layanan Umum. Kalau lebih bagus lagi, ya ini yang klaster terakhir, yang tertinggi menurut undang-undang itu yaitu Universitas atau PTNBH, Badan Hukum. Badan Hukum inilah ya membentuk tadi organisasi itu, ada kepengurusannya yang disebut dengan Majelis Dewan Guru Besar PTNBH, jumlahnya 21. Sekarang ini Unhas sebagai ketuanya. Insya Allah mudah-mudahan Desember nanti rapat kerjanya berlangsung dengan baik, sehingga akan mempersiapkan program-program yang strategis agar supaya para profesor kita ini menyumbangkan pikirannya, kemampuannya untuk pembangunan bangsa Indonesia. Ya, saya kira itu sementara dulu. Ini luar biasa nih, Prof. Pangeran ya. Kita diangkat menjadi ketua, ya kemudian akan melakukan rapat kerja di Universitas Hasanuddin. Saya kira ini juga tidak hanya untuk kegembiraan buat warga Unhas, tapi juga ini bahwa Unhas diberi amanah untuk melaksanakan suatu program kerja yang kira-kira akan dirumuskan. Ya. Boleh saya tahu, Prof. Pangeran kira-kira menghadapi ke depan ini ya 1 tahun periode ini, kira-kira apa saja yang program kerja yang akan ditawarkan sehingga Unhas ini kan orang tahu sudah PTNBH, tapi minimal juga dari hasil rapat kerja ini bisa menggema dan bisa mengangkat nama baik Unhas, PTNBH, sehingga begitu juga guru besar yang ada di PTNBH ini. Ya, jadi nanti dalam raker bulan Desember yang akan datang 14 sampai 16 Desember di Unhas, di Hotel Unhas, akan mengundang semua pengurus PTNBH yang jumlahnya 21 itu, akan merumuskan kegiatan atau rencana kerja, tapi tema sentralnya adalah eksistensi dan peran PTNBH atau Majelis Dewan Guru Besar PTNBH dalam pembangunan bangsa. Jadi karena ini adalah organisasi kolektif kolegial, sehingga kita belum memastikan sekarang seperti apa program itu. Jadi ini nanti bottom up. Kami sudah kirimkan ke PTNBH yang 21 itu, yang 20 itu, mengirimkan rencana-rencana kegiatannya selama setahun ini atau tahun-tahun berikutnya, nanti dibahas di rapat kerja untuk dipilih inilah kira-kira yang menjadi kegiatan strategis dari Majelis Dewan Guru Besar PTNBH untuk 2023-2024. Tapi intinya ya kembali ke tema tadi, bagaimana ini peran Majelis Dewan Guru Besar PTNBH dalam pembangunan bangsa. Ya, ini berhimpitan dengan tahun politik. Nah, apakah dalam rapat kerja juga hasil rapat kerja ini bisa memberi masukan kepada presiden terpilih yang akan datang? Karena saya menganggap majunya suatu negara tidak hanya karena masalah kualitas pendidikan, tapi bagaimana perang para intelektual, pakar, ya, kemudian guru besar memberi warna kepada kepemimpinan nasional ke depan gitu. Ya, ini pertanyaan menarik karena ada putusan Mahkamah Konstitusi dan sekarang itu membolehkan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan itu ditempati sebagai tempat kampanye. Dan itu ditindaklanjuti oleh PKPU, Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 dan diperbarui dengan nomor 20 2023. Intinya itu bahwa peserta kampanye atau pemain-pemain politik, partai-partai politik, capres, cawapres, ya caleg, DPR, DPD, DPRD provinsi, kabupaten, kota, itu memungkinkan untuk kampanye di lembaga pendidikan termasuk perguruan tinggi. Alhamdulillah rektor kita ini sudah
dengan cepat merespon itu. Ya, saya juga menjadi bagian dari tim untuk merumuskan regulasinya dan alhamdulillah sudah ada keluar peraturan rektor Ya. di mana khusus dibatasi saja pada capres dengan cawapresnya untuk kampanye. Karena kalau diberi kemungkinan semua peluang itu tidak cukup waktu karena waktu kampanyenya itu tidak terlalu banyak waktunya, hanya kasih waktunya. Dan bisa juga mungkin menimbulkan masalah-masalah teknis yang tidak perlu terjadi. Saya kira ini UNHAS, perguruan tinggi PTNBH dan perguruan tinggi negeri pertama yang membuat regulasi, membuat peraturan rektor yang mengizinkan, membolehkan calon presiden dan calon wakil presiden untuk kampanye di UNHAS, dan mulai beritanya itu tersebar sekarang. Dalam waktu dekat, itu nanti rektor memang memberikan amanah yang sangat penting kepada Satgas kampanye nanti. Diketuai oleh Pak Profesor Hamid Muhammad Al-Hamid ya, mantan Ketua Bawaslu. Itu Ketua Satgasnya. Beliau lah nanti ini bersama timnya mengatur siapa menjadi moderator, ya bagaimana mengatur teknis pelaksanaan. Mudah-mudahan sukses. Kita sebetulnya dulu waktu menyusun peraturan ini mau studi banding tapi belum ada. Akhirnya kita yang memulai, mudah-mudahan apa yang sudah dibuat oleh Pak Rektor, peraturan rektor tentang kampanye di UNHAS, itu bisa menjadi inspirasi bagi perguruan tinggi negeri lain. Intinya ini perguruan tinggi itu harus, bukan harus, ikut serta bagaimana pendidikan politik. Pendidikan politik di kampus. Ya, bukan politik praktis, pendidikan politiknya. Nah ini saya kira bagus sekali. Pemirsa TV UNHAS dimanapun berada, saya kira ini adalah salah satu cara untuk mengetahui dan memberi masukan kepada pimpinan negara yang terpilih. Dan berkumpulnya para guru besar ini ya dari PTNBH, tentu hal-hal ini akan menjadi sebuah warna tersendiri. Ini beda dengan tempat lain, Pak Prof. Pangeran. Betul. Orang-orang terpelajar, orang punya pengalaman, punya pakar, punya spesifikasi ilmu, terutama bagaimana memajukan bangsa ini. Saya kira mohon tanggapan Pak Andi Pangeran, Prof. Pangeran, apakah ini sudah seperti debat gitu? Ataukah hanya dalam bentuk masing-masing calon presiden memaparkan visi misinya sehingga harus ada umpan balik. Kira-kira bagaimana pelaksanaannya nanti? Ya, jadi sebelum saya jawab itu, ada memang selama ini yang belum dielaborasi oleh pejabat-pejabat kita, pemimpin kita, kaitannya dengan bagaimana mempersiapkan pemimpin masa depan. Waktu Undang-Undang Dikti 12 2012, saya juga dulu ikut menyusun itu waktu di Biro Hukum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada salah satu fungsi perguruan tinggi atau universitas itu, yaitu bagaimana ikut mempersiapkan calon pemimpin bangsa. Nah ini yang belum pernah dielaborasi oleh kampus-kampus. Menjadi turun ke kurikulum baru diajarkan di mata kuliah. Nah, saya kira saatnya barangkali kita angkat ini isu, apalagi kita memasuki tahun-tahun politik. Nah, itulah sebabnya juga sehingga sangat direspon ini kampanye pemilu 2024 nanti. UNHAS sudah meresponnya dengan bagus, dan barangkali nanti itu isu leadership itu sudah mulai dibunyikan dari perguruan tinggi, karena selama ini kita selalu disodorkan calon-calon pemimpin itu dari partai politik. Padahal Undang-Undang Dikti sudah membuka peluang bahwa perguruan tinggi itu salah satu fungsinya adalah mempersiapkan calon pemimpin masa depan. Dulu itu waktu naskah draft final Undang-Undang Dikti sudah selesai, dibawa ke Pak SBY dulu waktu beliau presiden. Ternyata ada satu masukannya itu. Ditambah satu fungsi perguruan tinggi itu adalah bagaimana mempersiapkan calon pemimpin bangsa ke depan. Nah ini sejak 2012 sudah 11 tahun ini ya, belum bunyi itu. Jadi kita itu partai politik saja selalu mengharapkan ada calon-calon pemimpin. Mestinya juga bagaimana perguruan tinggi ini mempersiapkan. Ya mungkin dari segi knowledge atau skill saja ya. Kalau pragmatisnya barangkali dari partai politik. Tapi lebih bagus barangkali kalau perguruan tinggi berkolaborasi dengan partai politik sehingga lahir pemimpin yang betul-betul selain wawasannya bagus, attitude-nya bagus, juga skill-nya bagus. Skill-nya mungkin dari partai politik, tapi knowledge dengan attitude-nya dari perguruan tinggi. Wah, ini kalau ketemu bagus.
Kalau hanya dari partai politik ya barangkali belum paripurna itu pemimpinnya ya. Tapi kalau ada nuansa akademiknya dengan nuansa attitude masuk, saya kira lahirlah pemimpin masa depan yang mendekati paripurna barangkali. Ya. Saya kira penjelasan Prof. Pangeran ini memberi appreciate kepada kita ya sebagai tuan rumah ya. Makanya kita berharap kita sambut kegiatan yang sangat akbar ini karena saya berharap negosiasi dan menyurat kepada ketiga kandidat presiden. Tapi saya ingin jelaskan bagaimana kita membatasi Prof. Pangeran bahwa ya yang bicara ini dari perspektif akademik maupun dari perspektif ilmu pengetahuan. Karena walaupun bagaimana, kalau presiden masuk di kampus, itu dianggap selalu ada aspek politisnya. Bagaimana kita menjelaskan kepada pemirsa TV Unhas bahwa ini memang secara akademik, secara ilmu bahwa kehadiran para kontestan ini memang untuk tujuan yang sifatnya akademik dan punya kepentingan ilmu gitu. Ya, memang Pak Dr. Rasulullah betul sekali ya bahwa materi yang akan dikampanyekan oleh calon presiden dan calon wakil presiden itu ya sekitar visi misi beliau dan itu nanti diuji secara akademik ya. Saya kira dengan masukan-masukan nanti dari kampus itu semakin mematangkan calon presiden kita sehingga visi misi dan gagasannya nanti yang akan membawa dan mengantarkan bangsa Indonesia ini betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Itu memang sudah digariskan di dalam peraturan KPU itu bahwa nanti kalau kampanye di kampus itu tidak boleh membawa umbul-umbul, tidak boleh membawa massa. Ya, dia hanya datang sekedar untuk berdialog. Ya. Bagaimana itu visi misi didiskusikan secara akademik ya sehingga nanti kalau kembali itu dia sempurnakan mungkin visi misinya calon presiden wakil presiden supaya betul-betul matang secara akademik sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, begitu pula bisa lebih bermanfaat kepada bangsa dan negara kita. Saya kira bagus sekali nih ya para penonton TV Unhas dimanapun berada. Jadi dialog ini adu argumentasi, bukan dengan massa, bukan dengan betul-betul menguji kemampuan intelektual para kandidat itu. Dan kalau itu terlaksana dengan baik, insya Allah itu berarti kita betul-betul memberi pencerahan kepada publik bahwa apalagi kalau disiarkan oleh Unhas TV secara live, itu akan menggema ke seluruh Indonesia. Nah, kira-kira saya ingin tanya, ya sebagai tanggung jawab sebagai Ketua Majelis Dewan Guru Besar, bagaimana kesiapan daripada para guru besar yang kita punya, yang apakah hanya meliputi PT MBH atau kita juga kalau tidak salah ini kita punya guru besar ini 4.000-an Pak. Gimana ini? Kira-kira pasti kalau dia tahu bahwa yang hadir adalah para kandidat presiden pasti akan membludak juga. Kira-kira bagaimana Pak persiapan kita? Ya. Ini memang dalam waktu dekat Satgas Unhas yang sudah ditunjuk dalam peraturan rektor itu akan membuat tata tertib kampanye di kampus Unhas. Dan memang ya tidak ada sebetulnya pembatasan secara rigid ya. Tapi kalau peraturan nasionalnya itu kalau tingkat nasional itu bisa sampai 3.000, provinsi itu bisa sampai 2.000 peserta. Kalau di tingkat kabupaten kota itu 1.000. Karena kita di kampus ini mungkin dalam kategori yang 1.000 saja itu kurang lebih. Dan kita punya tempat di sini kan bisa memuat kurang lebih 1.000 ya. 1.000. Karena kita selalu wisuda orang lebih 1.000. Jadi memungkinkan untuk ya klaster 3 itu yang level kabupaten bisa sampai 1.000. Peserta-pesertanya itu ya kita memang undang siapapun yang bisa datang ya. Terutama tentu kita sangat harapkan ya profesor-profesor Unhas ini yang jumlahnya menghampiri 400 orang. Ya. 400. Mudah-mudahan bisa hadir dan akan disiarkan secara live juga nanti insya Allah itu. Dan TV Unhas diharapkan ini akan menyebarluaskan berita ini sehingga bisa diikuti ya. Mudah-mudahan acara kampanye nanti itu capres dan cawapres ini berminat ya mengajukan permohonan izin untuk diizinkan oleh rektor sedang peraturannya. Karena harus ada keluar izin dulu. Gitu baru bisa masuk menjadi kampanye di Unhas. Ada izin dulu. Ya, itu saya kira teknisnya nanti. Baik, kita kembali kepada Unhas ini. Saya kira apa yang diamanahkan ke Pak Prof. Pangeran ini adalah salah satu hal yang sangat surprise buat warga Unhas.
Maka tidak ada jalan lain kita memberi support kepada beliau, terutama program-program kerja 1 tahun ke depan. Mungkin setelah itu mungkin ada program yang akan ditawarkan lagi supaya publik bisa tahu ini apa saja selama setahun Prof. Pangeran melakukan mengisi masa kerja. Ya, tradisi selama ini di MDGB PTNBH, kegiatan-kegiatannya itu apa yang disebut dengan pertama ada rapat-rapat pleno, mengundang semua pengurus. Di situ dibahas berbagai isu-isu strategis yang berkaitan dengan pembangunan bangsa kita, pengembangan keilmuan. Kemudian selain rapat-rapat pleno, kegiatan kedua dari MDGB PTNBH ini ada namanya kuliah-kuliah bestari. Ya, kuliah-kuliah di mana menghadirkan pembicara-pembicara orang-orang unggul, cerdik-cerdikia ya, yang akan men-share dia punya pemikiran-pemikiran. Selain itu juga kadang-kadang juga ada kegiatan kuliah kebangsaan, ada di-share kegiatan-kegiatan berkaitan dengan pengukuhan guru besar di PTNBH yang 21 ini. Dan kemungkinan akan lahir juga kegiatan baru barangkali ke depan yang melakukan kunjungan-kunjungan di beberapa tempat. Seperti yang dilakukan oleh Asosiasi Profesor Indonesia. Ya, dia ada kunjungan ke luar negeri baru-baru ini pulang dari Uzbekistan. Tapi ada memang sponsor, tapi sponsornya mungkin tidak full ya. Tapi itu kalau API perorangan keanggotaannya. Kalau ini Majelis Dewan Guru Besar PTNBH itu bukan perorangan tapi kampus. Kampus ya. Kampus ya. Ada juga itu Forum Guru Besar Indonesia. Ya, jadi ada 3 itu, Majelis Dewan Guru Besar PTNBH, ada Forum Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri Indonesia, ada juga API, jadi ada 3 forumnya. Ada 3 forum ya, ada 3 forum guru besar. Tapi memang MDGBD PTNBH inilah yang rutin betul ya. Tapi kalau ada kegiatannya itu dia undang juga dari API, Forum Dewan Guru Besar Indonesia juga diundang untuk rapat bersama. Karena ini sama semua ya, guru besar semua isinya di dalam. Cuma kalau Forum Guru Besar Indonesia itu ya jumlah anggotanya banyak sekali karena meliputi juga perguruan tinggi swasta. Yang profesor-profesor. Itu jumlahnya berapa semua kira-kira? Ya kalau swasta kan sekarang kurang lebih juga 4.000 ya. 4.000 ya? 4.000, lebih banyak mereka. Kalau API ini perorangan, tidak melibatkan perguruan tingginya. Tapi begini Prof. Pangeran, kalau kita lihat beberapa negara yang maju, itu biasanya guru besar itu umpamanya jumlah di dosen kita itu sekitar 300.000 ya. Kemudian kalau menurut takaran yang ideal, guru besar di salah satu negara yang maju itu minimal 20%. 20% dari 300.000 kan minimal guru besar ini 60.000 kan. Nah, bagaimana untuk mempersiapkan supaya guru besar yang kira-kira yang punya klasifikasi, kemudian kita tahu bahwa menjadi guru besar itu juga minimal ada penerbitan dari luar negeri, Scopus 1, 2, dan 3. Kira-kira bagaimana mendorong masing-masing anggota PTNBH maupun guru besar ada di sehingga memenuhi capaian 20% itu sebagai negara yang ingin maju untuk pengembangan pendidikan sebagai guru besar gitu. Ya, kita baru-baru ini ada kuliah bestari yang dilakukan Unhas menghadirkan pembicara dari direktur kelembagaan. Di situ tergambar bahwa sebetulnya pemerintah itu selalu mensupport bagaimana agar supaya jumlah guru besar itu meningkat terus ya. Selain juga tentu kualitasnya diupayakan berkembang terus. Ya, kalau tahun-tahun sebelumnya kan agak relatif kaku, sekarang itu ya sudah mulai disederhanakan aturannya saya kira untuk jadi guru besar. Ya tidak terlalu seramai peraturannya seperti dulu-dulu. Mulai dilonggarkan sekarang. Karena ya tentu manfaatnya sangat besar kalau perguruan tinggi guru besarnya tambah banyak. Sehingga yang mengajarkan ilmu itu ya umumnya guru besar. Ya kalau sekarang ini dibanding dengan masa-masa kita kuliah dulu kan, guru besar itu 1-2 orang saja ya. 1-2 orang ya. Lebih banyak diajar kita. Itu pun juga tua, rambut putih, agak pikun. Sekarang banyak yang muda-muda sekarang. Prof. Pangeran. Ya. Betul.
ada kemajuan ini, banyak guru besar, bukan cuma tua-tua ya. Kalau dulu pakai tongkat. Pakai tongkat ya. Kalau sekarang ini ya banyak yang relatif muda, ada tidak sampai 40 tahun sudah guru besar. Iya, saya dapat informasi kita punya guru besar ada yang umur kepala 3 ya, 34, 37 gitu. 37, 37, luar biasa. Alhamdulillah. Nah ini kalau guru besar seperti itu banyak, akhirnya tentu kualitas proses pembelajaran kita pasti lebih bagus juga ya. Sehingga akan melahirkan alumni-alumni yang berkualitas. Dan ini memang perlu karena perkembangan keadaan masyarakat kita sekarang, apalagi era globalisasi, menuntut itu banyak tantangan. Sehingga harus juga banyak insan-insan cendekia harus banyak. Sehingga bisa adaptasi terus dengan perkembangan zaman. Ya, keadaan menuntut kita supaya muncul manusia-manusia yang terbaik, guru besar yang baik, ya terbaik, agar supaya bisa merespon perkembangan keadaan. Ya, karena kata Charles Darwin, kalau kita tidak menyesuaikan diri adaptasi dengan perkembangan baru, maka kita akan tersisih sudah punah. Nah, oleh karena itu saya kira harus digenjot terus ini, memperbanyak orang-orang cerdas di perguruan tinggi supaya Indonesia bisa eksis terus di masa depan. Nah, itu saya kira begitu strateginya. Jadi saya kira programnya Prof. Pangeran ini cukup tidak hanya untuk asosiasi guru besar PTNBH, tapi barangkali juga ada kiat-kiat barangkali bagaimana dalam 1 tahun ini bisa meningkatkan guru besar yang ada di Unhas, Pak Prof. Pangeran. Karena saya menganggap masih banyak teman-teman yang kira-kira ingin sekali guru besar, cuma belum diurus dengan baik pada kira-kira bagaimana menghimbau atau apa sehingga apa yang dikatakan itu makin banyak guru besar, ya sehingga juga menunjukkan kualitas suatu universitas. Tidak hanya Unhas, tapi program di PTNBH. Gimana ini kebijakan baru di rektorat ya, saya pernah ketahui. Sekarang ini setiap dosen itu dikirimkan info tentang statusnya. Kreditnya sekarang sudah sampai di mana supaya dia bisa urus. Jadi dia sudah tahu bahwa ternyata kredit saya atau kum saya itu lagi sedikit untuk jadi guru besar. Sehingga dia bisa melakukan usaha-usaha supaya bisa mengurus guru besarnya. Kalau dulu itu masing-masing kita cari tahu sendiri bagaimana kondisi kum kita ya. Nah, saya kira sudah ada. Jadi kalau ada masalah sebetulnya ingin jadi guru besar di Unhas, langsung aja berhubungan dengan WR3 yang membidangi masalah SDM. Ada direkturnya itu dipimpin seorang dokter itu yang sudah bagus sekali. Saya lihat perencanaannya dan program-programnya agar supaya banyak guru besar di Unhas. Termasuk kenaikan-kenaikan pangkat. Itu bisa lebih cepat karena ada kebijakannya lebih banyak. Dia membuat banyak SOP, saya juga ikut dalam tim itu supaya bagaimana ini kepangkatan dosen-dosen kita itu bisa terurus dengan baik. Sekira itu. Prof. Pangeran tadi sudah menjelaskan mulai dari bagaimana program kerja, bahkan ada program kerja yang sangat istimewa, ya memanggil para kandidat presiden. Kemudian tadi juga dijelaskan bagaimana kemudahan-kemudahan bahwa perubahan-perubahan untuk menjadi guru besar sudah ada bidang yang menangani, bahkan akan dikirimi setiap calon guru besar untuk menjadi guru besar. Kemudian mungkin Prof. Pangeran, kira-kira harapan kita, harapan selama setahun ini apa yang mau dikerjakan dan kira-kira apa yang obsesi yang kira-kira bahwa Prof. Pangeran sebagai Ketua Dewan Guru Besar dan Ketua Dewan Guru PTNBH bahwa Unhas itu punya sesuatu yang luar biasa kalau diberi amanah. Kira-kira apa yang harus dikerjakan selama setahun ini? Jadi untuk membangun kemajuan MDGB PTNBH ini, kami belajar dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebetulnya banyak sekali pikiran-pikiran cerdas yang selalu kita hasilkan dalam rapat-rapat pleno MDGB ini. Nah, sayang sekali ini biasa kurang keluar dan dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan. Jadi strategi 1 tahun ke depan ini, bagaimana hasil-hasil diskusi, pikiran-pikiran para guru besar di MDGB PTNBH itu nanti tersalurkan dan menjadi bahan kebijakan dari pengambil kebijakan sehingga itu betul-betul nanti bisa bermanfaat untuk bangsa kita. Nah, itu kira-kira yang ingin kita perjuangkan. Dan salah satulah usaha ke arah itu, makanya kami mau mendatangkan itu Sekjen Kementerian Pendidikan Ristek, memberikan pencerahan bagaimana ini posisi MDGB, Majelis Dewan Guru Besar PTNBH,
berkontribusi ya dalam pembangunan pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan tinggi. Itulah salah satu usaha kami ya, bagaimana MDGB PTNBH bisa hasil-hasilnya itu connect dengan pengambil kebijakan, sehingga didatangkan beliau untuk memberikan pencerahan dan diskusi dengan para guru besar, sehingga nanti betul-betul apa yang selalu didiskusikan itu memberi hasil ya yang maksimal. Kalau selama ini tuh kelihatannya belum tersalurkan, itu hanya untuk konsumsi kita ke dalam, belum bisa dimanfaatkan untuk pengambil kebijakannya. Ya, jadi mudah-mudahan dengan rapat kerja nanti ini betul-betul sudah ada lagi peningkatan ya, bahwa apa yang telah didiskusikan itu, pikiran-pikiran para guru besar itu bisa lebih bermanfaat kepada pembangunan bangsa negara kita. Ya. Pemirsa TV Unhas dimanapun berada, tidak terasa kita harus berpisah, tapi ada hal yang ingin saya sampaikan. Program yang disampaikan oleh Prof. Mangeran, salah satunya yang sangat monumental dalam menghadapi, yaitu rapat kerja. Dan rapat kerja itu menghadirkan, insya Allah ya, 3 kandidat presiden. Saya kira ini salah satu karya yang bisa memberi kepada keputusan siapapun jadi presiden. Jadi pemikiran-pemikiran guru besar yang ada di seluruh Indonesia bisa disampaikan pada saat forum tersebut. Yang kedua, yang kami lihat tadi dia sampaikan bahwa dengan PTNBH, dengan terpilihnya juga beliau, dan pada kepemimpinan yang baru di bawah kepemimpinan Prof. JJ sebagai Rektor Unhas, memberi informasi balik terhadap calon-calon guru besar ya. Berapa kreditnya yang belum selesai, berapa sudah, sehingga ini adalah untuk mempermudah kita bagi yang belum guru besar, dan juga memberi kesempatan kepada kita untuk mengumpulkan kredit sehingga bisa menjadi guru besar. Saya kira demikian perbincangan kita di Unhas Talk. Semoga bermanfaat apa yang kita lakukan ini untuk nama besar Universitas Hasanuddin, dan juga untuk bangsa. Sebagai ketua ya terpilih guru besar PTNBH yang dipimpin langsung oleh Profesor Dr. Andi Pangeran Munta, mempunyai dalam 1 tahun ini akan berusaha berbuat karya yang terbaik buat Unhas dan buat Indonesia. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan yang lain.